Ada satu titik dalam kehidupan setiap pekerja kelas menengah di mana rasa lelah itu mencapai puncaknya. Anda muak dimarahi atasan, Anda muak terjebak kemacetan setiap pagi, dan Anda muak melihat gaji bulanan yang hanya menumpang lewat untuk membayar tagihan. Di saat mental Anda sedang rapuh inilah, sebuah ilusi paling manis di era modern mulai meracuni pikiran Anda. Ilusi menjadi seorang pengusaha. Anda mulai bermimpi membuka kafe estetik atau membeli franchise minuman kekinian. Anda membayangkan kehidupan yang bebas, menjadi bos untuk diri sendiri, dan uang yang mengalir otomatis. Media sosial membombardir Anda dengan kutipan motivasi kosong. Tinggalkan zona nyamanmu, resign sekarang dan jadilah pengusaha. Bekerja untuk mimpimu sendiri bukan mimpi bosmu. Terdengar sangat heroik dan patriotik bukan? Dipenuhi oleh motivasi buta tersebut, banyak anak muda yang dengan arogan melempar surat resign tanpa persiapan matang. Mereka mengganti bio di profil Instagram mereka menjadi CEO atau founder. Mereka merasa derajat sosialnya naik kelas, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka baru saja melangkah keluar dari sebuah sel penjara yang nyaman untuk masuk ke dalam medan perang finansial yang berdarah-darah tanpa membawa perisai sama sekali. Karena tidak memiliki cukup tabungan, calon pengusaha pemula ini melakukan dosa finansial pertama dan yang paling mematikan. Mereka meminjam uang ratusan juta rupiah dari bank melalui kredit tanpa agunan atau KTA untuk dijadikan modal usaha awal. Ketika uang pinjaman 300 juta itu cair dan masuk ke rekening, ada efek psikologis yang sangat berbahaya. Anda mendadak merasa kaya. Anda merasa memiliki uang yang tidak terbatas. Padahal, uang itu bukanlah milik Anda. Itu adalah bom waktu berbunga tinggi yang argo cicilannya mulai berjalan detik itu juga. Berbekal uang utangan tersebut, ego Anda mengambil alih akal sehat. Alih-alih memulai dari kecil, Anda langsung menyewa ruko di lokasi premium yang harga sewanya 100 juta setahun. Anda membeli mesin kopi impor tercanggih. Anda merenovasi interior kafe menjadi sangat estetik agar bagus di foto. Sebelum Anda menjual satu cangkir kopi pun kepada pelanggan, modal 300 juta Anda sudah ludes. Dan ingat, mulai bulan depan, terlepas apakah toko Anda laku atau sepi, bank tidak peduli. Anda diwajibkan membayar cicilan utang beserta bunganya sebesar 10 juta rupiah setiap bulan tanpa boleh telat sehari pun. Lalu tibalah hari grand opening. Toko Anda ramai oleh karangan bunga dari teman-teman dan keluarga. Anda merasa sukses, namun ilusi itu biasanya hanya bertahan 1 atau 2 minggu. Setelah tren awal mereda dan teman-teman Anda berhenti datang, Anda berhadapan dengan realita bisnis F dan B yang sebenarnya, sepi yang mencekam. Disinilah banyak pengusaha pemula hancur lebur karena mereka tidak memahami matematika antara biaya tetap atau fixed cost melawan pendapatan variabel. Pendapatan kafe Anda setiap harinya tidak pasti. Hari ini mungkin laku 5 cangkir, besok mungkin 0. Tapi biaya tetap Anda sangatlah mutlak dan kejam. Hujan deras dan tidak ada pelanggan. Anda tetap harus membayar gaji 3 karyawan Anda secara full. Mesin kopi tidak menyala. Tagihan listrik komersial, Anda tetap berjalan jutaan rupiah per bulan. Setiap akhir bulan, keuntungan kotor yang sangat kecil dari jualan kopi itu habis dimakan oleh biaya operasional.
Dan paku terakhir yang menutup peti mati bisnis Anda adalah cicilan KTA bank sebesar 10 juta tadi. Bisnis Anda mengalami pendarahan arus kas atau cash flow yang sangat parah. Dalam waktu 6 bulan, Anda tidak tahan lagi. Anda menutup kafe impian Anda. Barang-barang mahal yang Anda beli dijual rugi dengan harga rongsokan. Anda bangkrut. Tapi tragedi terburuknya adalah meskipun kafe Anda sudah tutup, cicilan utang KTA 300 juta di bank masih akan terus mengejar Anda selama 3 tahun ke depan. Lalu bagaimana dengan membeli franchise atau waralaba minuman kekinian yang sedang viral? Kan sistemnya sudah jadi, mereknya sudah terkenal, katanya bisnisnya bisa jalan sendiri secara autopilot. Mari kita bedah kebohongan marketing ini. Saat Anda membeli franchise, Anda sebenarnya memindahkan risiko bisnis dari si pemilik merek ke pundak Anda sendiri. Anda membayar uang lisensi yang sangat mahal di depan. Anda dipaksa membeli bahan baku seperti sirup dan gelas plastik hanya dari pusat dengan harga yang sudah di markup, dan Anda masih harus membayar royalti dari setiap gelas yang terjual. Si pemilik franchise sudah pasti kaya raya karena dia berjualan sistem dan bahan baku kepada Anda. Tapi Anda yang harus repot mencari lokasi, Anda yang membayar sewa ruko, Anda yang pusing memikirkan karyawan yang sering bolos. Tidak ada bisnis yang benar-benar autopilot untuk pemula. Membeli franchise ratusan juta dengan uang hasil utang bank bukanlah menjadi pengusaha. Anda murni sedang menggunakan uang utang untuk membeli pekerjaan baru di mana Anda menjadi pelayannya dan Anda menanggung 100% risikonya sendirian jika tren minuman itu mati tahun depan. Lalu apakah kita tidak boleh berbisnis? Tentu saja boleh. Dunia butuh pengusaha hebat, tapi Anda harus membangunnya dengan metode yang benar, yaitu metodologi Lean Startup. Aturan absolut pertama, jangan pernah menggunakan utang bank untuk memulai bisnis pertama Anda. Gunakan tabungan sisa yang Anda rela jika uang itu hangus. Aturan kedua, validasi produk Anda tanpa biaya tetap. Ingin jualan makanan? Jangan sewa ruko dulu. Masaklah dari dapur rumah Anda sendiri. Buka sistem pre-order secara online, tawarkan ke teman kantor atau komunitas Anda. Jika masakan Anda benar-benar enak, orang akan tetap membeli meskipun Anda tidak punya kafe estetik. Aturan ketiga, jangan resign dari pekerjaan utama Anda sampai bisnis rintisan Anda ini terbukti mampu memberikan penghasilan bersih yang lebih besar dari gaji kantor Anda secara konsisten selama berbulan-bulan. Biarkan gaji kantor menanggung biaya hidup Anda, sementara Anda membangun kerajaan bisnis dari garasi rumah. Ketika pesanan dari rumah sudah begitu meledak hingga dapur Anda tidak sanggup lagi memproduksinya, barulah Anda berekspansi. Anda menyewa tempat menggunakan keuntungan murni dari hasil jualan, bukan dari uang bank. Ini yang dinamakan skala pertumbuhan yang organik dan tahan banting. Menjadi pengusaha sejati bukanlah tentang pamer jabatan CEO di profil sosial media Anda. Bukan tentang seberapa estetik mesin kopi yang Anda pamerkan. Pengusaha sejati adalah master dalam meminimalisir risiko. Mereka menguji pasar dengan biaya seminimal mungkin. Jangan biarkan rasa muak pada pekerjaan saat ini menjerumuskan Anda ke dalam bunuh diri finansial yang jauh lebih mengerikan. Bunuh gengsi Anda. Bersabarlah merintis dari nol. Jika Anda belum punya keahlian berbisnis, jangan berjudi dengan uang ratusan juta hasil utang.
jadilah rasional, jangan emosional. Bangun aset bukan tumpukan biaya operasional. Dan seperti biasa, kendalikan uangmu sebelum uang yang akan mengendalikan sisa hidupmu.